Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 12 seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Lebih tepatnya, pemahaman bacaan dan menulis. Kira-kira soal seperti apa ya yang akan kita kerjakan hari ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, namanya saja Bahasa Indonesia, pasti kita akan selalu disuguhkan dengan bacaan. Nah, di dalam bacaan ini kita sudah melihat tentang buaya muara. Oke, sekarang soal pertama. Kalimat buaya jenis ini tersebar di seluruh perairan Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Irian Jaya. Dapat diletakkan setelah kalimat. Oke, kalau seperti ini berarti kita harus baca dulu nih teksnya. Coba kita lihat kalimat pertama. Crocodylus porosus atau buaya muara merupakan salah satu dari 7 jenis buaya yang hidup di Indonesia. Buaya jenis ini tersebar di seluruh perairan Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Irian Jaya. Kira-kira cocok nggak ya kalau setelah di situ? Bisa jadi ya, karena kan kalimat satu itu dia sudah menjelaskan tentang apa sih buaya muara itu. Kemudian di sini dia menjelaskan tentang habitat atau persebarannya. Lalu kalau kita lanjutkan ke kalimat berikutnya, habitat buaya muara umumnya di wilayah perairan Payau, tetapi terkadang ditemukan di sungai air tawar dan rawa. Bisa jadi kalimat satu adalah jawabannya ya. Oke, kita simpan dulu. Kalau setelah kalimat 3 gimana nih? Saat ini buaya muara semakin sulit ditemukan hidup di alam bebas. Buaya jenis ini tersebar di seluruh perairan Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Irian Jaya. Wah, nggak nyambung ya, berarti kalimat 3 itu salah. Kalau setelah kalimat 4, coba kita lihat. Berdasarkan data IUCN tahun 2008, menyatakan populasi buaya muara di dunia terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa yang terancam punah. Buaya jenis ini tidak bisa ya, jadi kalimat 4 juga salah. Coba kita lihat apakah dia bisa di kalimat 5. Titik-titik status berdasarkan CITES tergolong apendik 1. Buaya jenis ini tersebar sudah pasti salah. Terakhir, kalimat 6. Berkurangnya populasi buaya muara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kerusakan habitat, perburuan secara liar, dan lemahnya pengetahuan dari masyarakat setempat mengenai konservasi lingkungan. Tidak mungkin dong lalu disambung dengan persebaran buayanya, jadi jawabannya di kalimat 1. Kalimat ini bisa ditambahkan setelah kalimat 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah, oke, kita lihat kalimat 5-nya. Wah, konjungsinya ada di awal kalimat nih, berarti kita harus baca dulu kalimat sebelumnya. Berdasarkan data IUCN tahun 2008, menyatakan populasi buaya muara di dunia terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa yang terancam punah. Titik-titik, status berdasarkan CITES tergolong apendik 1. Coba kita lihat di sini, ada kata namun, selain itu, akan tetapi, dan yang terakhir, atau. Oke, ini adalah jenis-jenis konjungsi, di mana pertama itu ada untuk menambahkan, kita bisa pakai kata dan. Kemudian pemilihan kita bisa pakai kata atau. Pertentangan ini ada beberapa ya, kita bisa pakai tetapi, melainkan, sedangkan, akan tetapi, bahkan kita bisa pakai kata namun, kata padahal juga boleh. Kemudian untuk tujuan biasanya kita pakai kata untuk, supaya, bahkan bisa juga pakai kata agar. Lalu untuk sebab akibat ada kata karena dan kata sehingga.
Untuk syarat ada jika dan apabila. Lalu temporal ini biasanya sih dia menunjukkan waktu. Kita bisa pakai kata sejak, sebelum, sesudah, dan lain sebagainya. Lalu ada juga nih konjungsi yang berpasangan. Dan hati-hati jika konjungsinya berpasangan itu tidak boleh diganti-ganti ya pasangannya. Yang pertama ada baik dan maupun. Kemudian ada bukan dan melainkan. Hati-hati, ada lagi bukan hanya pasangannya, melainkan juga. Lalu tidak dan tetapi, kemudian tidak hanya dan tetapi juga. Kalau kita kembalikan ke dalam teksnya, kalimat 4 dan 5 ini kan mustahil mereka bertentangan. Ini bisa saya katakan lanjutan dari kalimat 4 untuk si kalimat 5-nya. Artinya, kalau seperti ini, kita tidak bisa memakai kata namun dan juga kita tidak bisa pakai kata akan tetapi karena mereka sama-sama tidak untuk menentang. Dan kalau kalian lihat di sini ada kata dan serta kata atau. Dua konjungsi ini tidak boleh ditempatkan di awal kalimat. Mereka hanya boleh berada di tengah-tengah kalimat. Artinya jawaban delta dan error itu salah. Jadi jawaban paling tepat adalah selain itu. Oke, kalau misalnya kita baca kalimatnya dengan konjungsi selain itu. Berdasarkan data IUCN tahun 2008 menyatakan populasi buaya muara di dunia terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa yang terancam punah. Selain itu, status berdasarkan CITES tergolong appendix 1. Nah, lebih bagus ya kalimatnya. Jadi jawabannya benar. Akan, selain selain itu. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang tepat untuk kalimat 7. Nah, di sini dia cuma bilang, oleh karena itu. Nah, kalau seperti ini berarti adik-adik harus bisa membaca dari awal sampai akhir. Kira-kira teks ini membahas tentang apa ya? Kalau kita baca, ini kan tentang buaya muara yang sudah bisa dikatakan hampir punah di alamnya ya. Karena ada kerusakan habitatnya, perburuan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kira-kira apa ya yang bisa untuk menyimpulkannya? Kalau kita lihat, alfa, kelestarian lingkungan dan habitat perlu dijaga sehingga populasi buaya muara tidak punah. Oke, bisa saja kita simpan. Jawaban kedua, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan konservasi karena populasinya masih cukup banyak. Ini salah ya, dia bertentangan dong. Di teks tadi dia sudah masuk ke dalam buaya yang hampir punah atau terancam punah. Sementara di sini dia bilang populasi buaya muara itu masih cukup banyak. Berarti ini kan salah ya. Kemudian Charlie, masyarakat diperbolehkan berburu buaya muara untuk mengendalikan populasinya. Ini juga sudah jelas salah ya, buaya muaranya sudah hampir punah, kenapa kita diperbolehkan berburu? Jadi otomatis Charlie juga tidak bisa menjadi kesimpulannya. Kemudian yang delta, populasi buaya muara semakin meningkat akibat perburuan liar dan perusakan habitat. Ini sudah jelas salah dong, di teks kan karena perburuan liar, buaya muaranya jadinya menurun. Oke, error. Keberadaan buaya muara tidak perlu dipertahankan karena dapat membahayakan manusia. Waduh, tidak seperti ini juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan data IUCN tahun 2008 menyatakan populasi buaya muara di dunia terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa yang terancam punah. Perlu disempurnakan pakai cara apa ya? Oke, pertama menghilangkan frasa di dunia. Coba kita baca. Berdasarkan data IUCN tahun 2008 menyatakan populasi buaya muara terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa yang terancam punah. Wah, frasa di dunia ini tidak boleh dihilangkan karena kita tidak tahu dia ini menurunnya di mana. Apakah di seluruh dunia? Apakah mungkin jangan-jangan hanya menurun kalau di Indonesia? Dia kan akan menjadikan makna kalimatnya lain. Jadi alfa sudah pasti salah. Kemudian yang bravo, mengganti kata menurun dengan meningkat.
Berdasarkan data IUCN tahun 2008, menyatakan populasi buaya muara di dunia terus meningkat. Waduh, tidak bisa dong. Menurun dan meningkat itu kan dua hal yang berbeda. Kalau kita ganti pakai kata meningkat, berarti kalimatnya jadi lain dong. Kemudian, kalau menghilangkan kata terancam. Berdasarkan data IUCN tahun 2008, menyatakan populasi buaya muara di dunia terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa yang punah. Tidak bisa ya. Terancam punah dan punah itu dua hal yang berbeda. Kalau punah berarti sudah tidak ada. Kalau terancam punah berarti dia masih ada, tapi populasinya tinggal sedikit. Jadi Charlie juga salah. Menghilangkan kata menyatakan. Berdasarkan data IUCN tahun 2008, populasi buaya muara di dunia terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa yang terancam punah. Oke, kita simpan dulu. Kenapa? Karena biasanya kata berdasarkan itu tidak boleh disandingkan dengan kata menyatakan atau dinyatakan. Kalau adik-adik mau pakai kata berdasarkan, ya menyatakan atau dinyatakan tidak usah ditulis. Tapi kalau mau pakai kata menyatakan atau dinyatakan, kata berdasarkan tidak boleh ditulis. Jadi jawabannya adalah del, menghilangkan kata menyatakan. Sekarang kalau kita coba deh yang errornya, menambah frasa dan flora setelah kata satwa. Berdasarkan IUCN tahun 2008, menyatakan populasi buaya muara di dunia terus menurun dan dimasukkan ke dalam satwa dan flora yang terancam punah. Beda dong, flora itu kan dia tumbuhan, sementara buaya muara dia itu hanya satwa atau hewan. Jadi tidak bisa juga nih yang error. Jawaban paling tepat adalah delta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat di mana ya? Ada di kalimat 2, 3, 5, 6, sama 7. Oke, yang perlu adik-adik pahami, penggunaan tanda koma yang pertama itu dia untuk perincian. Yang kedua, dia itu wajib ditulis sebelum kata melainkan, tetapi, sedangkan, yaitu, yakni, bahkan, kecuali, sementara, seperti, dan kemudian. Ada sebelum, berarti ada kata sesudah ya. Dia itu harus ditulis sesudah kata jadi. Oleh karena itu, atau bisa saya katakan ketika adik-adik menyimpulkan sesuatu. Kemudian, tidak didahului atau diakhiri tanda koma ketika dia ada di tengah kalimat ya, jika kata-katanya adalah agar, karena, maka, jika, sehingga, sampai. Kemudian ketika keterangan mendahului subjek. Dan yang terakhir apabila dia berupa keterangan aposisi. Sekarang coba kita lihat kembali teksnya. Kalimat 2, coba kita lihat. Apakah di kalimat 2 ini ada tanda koma? Tidak ada. Tapi apakah dia butuh tanda koma di sini? Coba kita lihat. Habitat buaya muara umumnya di wilayah perairan payau, tetapi terkadang ditemukan di sungai tawar, air tawar, dan rawa. Oh, ada tanda komanya ternyata. Nah, dia tanda komanya itu benar ya, harus ditulis sebelum kata tetapi. Jadi kalimat 2 itu benar. Coba kita lihat di kalimat 3. Saat ini buaya muara semakin sulit ditemukan hidup di alam bebas. Nah, di sini dia tanda komanya setelah kata saat ini. Kalau adik-adik perhatikan, kata saat ini itu kan berarti dia menunjukkan waktu. Kalau ada waktu di awal kalimat, bisa jadi dia sebuah keterangan. Nah, ingat ya, keterangan itu wajib didahului dengan tanda koma. Jadi kalimat 3 juga benar. Coba kita lihat di kalimat 5. Titik-titik, lalu ada tanda koma. Status berdasarkan sites tergolong appendix. Nah, ini kan tadi harus diisi dengan menggunakan konjungsi di awal kalimat. Kalau ada konjungsi di awal kalimat, itu juga perlu pakai tanda koma. Jadi nomor 5 ini juga tetap benar ya, walaupun tidak ada isiannya tuh di titik-titiknya. Kemudian kita lihat lagi di kalimat 6. Berkurangnya populasi buaya muara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kerusakan habitat, perburuan secara liar, dan lemahnya pengetahuan dari masyarakat setempat mengenai konservasi lingkungan. Coba kita lihat.
Ada tanda koma sebelum kata yaitu. Oke, dia benar ya. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada perincian 3. Kerusakan habitat, ini yang pertama. Perburuan secara liar, ini yang kedua. Lemahnya pengetahuan dari masyarakat setempat mengenai konservasi lingkungan, ini ketiga. Di sini juga wajib ada tanda koma karena dia perinciannya 3. Jadi kalimat 6 juga aman. Dan terakhir kalimat 7. Oleh karena itu lalu dilanjutkan dengan kalimatnya. Nah, kita lihat, di sini ada sesuatu untuk menyimpulkan atau konjungsi di awal kalimat. Terus dipakein tanda koma, berarti dia juga benar. Oh, ternyata jawaban untuk soal ini dia tidak ada yang salah, semuanya benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Opini pada teks terletak pada kalimat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu fakta, apa itu opini. Nah, kalau fakta, ciri-cirinya dia itu sudah terjadi di dalam teksnya. Harus disertai data atau dia bersifat valid. Karena punya data, makanya fakta itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, fakta itu harus bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kebalikannya fakta namanya opini. Opini itu dia belum terjadi, mungkin terjadi, atau bisa jadi akan terjadi. Ya, berarti dia belum terjadi sama sekali nih. Kemudian datanya itu dipertanyakan atau dia tidak valid. Karena datanya tidak valid berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, opini itu bersifat subjektif atau sesuai dengan pengamatnya saja. Nah, sekarang kalau di sini opini itu 1, 2, 4, 6 atau mungkin tidak ada sama sekali. Oke, kalimat 1. Crocodylus porosus atau buaya muara merupakan salah satu dari 7 jenis buaya yang hidup di Indonesia. Kira-kira ada yang menentang tidak ya kalau ini sebuah opini? Tidak ada ya, jadi kalimat 1 itu aman. Nomor 2. Habitat buaya muara umumnya di wilayah perairan Payau, tetapi terkadang ditemukan di sungai air tawar dan rawa. Kira-kira di kalimat ini ada yang bisa menjadi tanda bahwa dia opini? Ada. Kalau adik-adik lihat, di sini ada kata umumnya dan juga ada kata terkadang. Ini bisa diartikan bahwa kalimat ini punya opini. Jangan-jangan kalimat 2 nih jawabannya. Coba kita cek dulu kalimat-kalimat yang lain. Kalimat 4. Berdasarkan data IUCN tahun 2008, wah, ini sudah pasti bukan opini ya, tapi dia fakta karena ini sudah berdasarkan data, ya. Berarti ini sudah ada, dia sudah terjadi. Otomatis kalimat 4 itu adalah fakta. Kemudian kalimat 6. Berkurangnya populasi buaya muara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kerusakan habitat, perburuan secara liar, dan lemahnya pengetahuan dari masyarakat setempat mengenai konservasi lingkungan. Oke, kalau kita lihat, ini kan sudah terjadi ya pengurangan populasi buaya muaranya karena ada beberapa faktor. Artinya kalimat 6 ini berupa fakta. Jadi jawabannya ada di kalimat 2. Berarti untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah bravo. Oke, coba kita lihat soal yang lainnya. Nah, di sini ada tentang respon yang tidak menyenangkan ya. Kalau kita lihat di sini ada kata-kata yang dicetak tebal. Adik-adik harus ingat, di dalam soal PBM itu akan banyak juga adik-adik dapati kata baku dan tidak baku. Biasanya bentuk soalnya untuk soal PBM itu akan ada yang seperti ini. Dia ada 5 kata yang ditebalkan, ya.
Oke, coba kita lihat. Suatu respons tidak nyaman dapat terjadi ketika seseorang gagal mencapai tujuan, kepuasan, atau rasa aman ketika tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Respon tersebut bernama frustasi. Ada yang pernah frustasi di sini? Hal tersebut biasanya akan berkurang melalui perilaku kekerasan. Perasaan ini timbul karena suatu tekanan atau depresi karena respons tersebut. Muncul perilaku agresif berupa kemarahan pada masalah yang tidak terselesaikan. Perilaku agresif merupakan perilaku yang menyertai marah. Hal ini diakibatkan karena dorongan seseorang untuk menuntut sesuatu yang dianggapnya benar dan masih terkontrol. Oke. Kata bercetak tebal. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti adik-adik perlu memperhatikan dari kelima kata ini. Kira-kira mana ya yang tidak sesuai dengan KBBI? Atau apakah kata tersebut baku dan tidak baku? Sebenarnya, saya tidak bisa terlalu berkomentar untuk soal-soal seperti ini. Karena soal seperti ini mengandalkan daya ingat dan juga kosakata yang adik-adik miliki. Jadi, untuk mengantisipasinya, adik-adik harus banyak-banyak membaca. Oke, di sini ada kata respons, frustasi, kekerasan, depresi, dan perilaku. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Nah, coba adik-adik perhatikan ini. Yang pertama kata respons. Nah, respons bentuk tidak bakunya atau bentuk yang salahnya adalah respon. Artinya respons ini yang benar. Oke, frustasi. Frustasi itu bentuk tidak baku dari kata frustrasi. Jadi frustasi itu salah. Yang benar adalah frustrasi karena dia sesuai dengan KBBI. Kalau kekerasan, oke, dia aman ya. Dia itu berasal dari kata keras. Mendapatkan imbuhan ke sama imbuhan an. Kemudian kata depresi, depresi ini juga kata-katanya sesuai dengan KBBI. Perilaku, nah perilaku ini juga baku ya. Yang tidak baku itu dia bentukannya seperti ini. Perilaku, walaupun agak jarang juga didengar yang ini. Jadi jawaban untuk soal ini berada di kalimat 2. Jawabannya adalah bravo. Oke, yang harusnya adalah kata-katanya yang benar frustrasi. Oke, jadi jangan salah lagi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat tidak efektif. Wah, kita sering-sering nih ketemu sama kalimat tidak efektif. Masih ingat ya, kalimat tidak efektif itu punya 9 aturan yang perlu dipenuhi dalam satu kalimat supaya dia bisa dikatakan efektif. Yang paling pertama, minimal sekali harus terdiri dari subjek dan predikat. Lalu dia harus sesuai dengan EYD 5. Biasanya yang bermasalah di dalam soal-soal seperti ini berupa tanda bacanya. Tanda bacanya itu tanda koma, biasanya itu paling sering. Kemudian perhatikan juga penggunaan hurufnya. Apakah hurufnya harusnya miring atau jangan-jangan hurufnya harus kapital? Atau tidak perlu miring dan kapital sama sekali. Kemudian dia harus sesuai KBBI. Kalau ini jelas ya, berarti kata-katanya itu harus baku atau mungkin jangan-jangan kata-katanya salah nih. Kemudian, apabila dia berada dalam sebuah paragraf, maka kalimat tersebut harus saling berhubungan dengan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian, dia juga tidak boleh boros atau biasanya dia itu bertele-tele. Kalau menulisnya itu diulang-ulangi terus, itulah namanya boros. Kemudian, tidak boleh pleonasme. Pleonasme ini maksudnya adik-adik sudah tahu artinya, tapi dituliskan kembali. Contoh paling sering pleonasme dalam kehidupan. Sarapan pagi. Sarapan kan memang di pagi-pagi hari, bukan di malam hari. Jadi kita tidak perlu mengucapkan sarapan pagi, ucapkan saja sarapan.
Lalu kemudian yang sering lagi, naik ke atas. Naik kan memang arahnya atas, bukan ke arah bawah. Jadi cukup katakan misalnya, saya naik ke atap. Bukan saya naik ke atas atap. Karena ini dua hal yang berbeda. Kemudian tidak bermakna ganda atau ambigu. Misal untuk bermakna ganda saya berikan contoh. Ari memberitahu kepada Ira. Tidak ada kalimat awalan, tidak ada kalimat lanjutan. Nah, di sini yang membuat ambigu itu kan kata memberitahu. Memberitahu ini maksudnya apa? Memberitahu, dikasih tahu olahan kedelai atau diberikan informasi. Nah, kemudian yang kedelapan, diksi harus tepat. Maksudnya apa diksinya tepat? Maksudnya dia itu harus sesuai. Diksi artinya pemilihan kata. Misal saya mengatakan, kami berangkat jam 2 siang. Biasanya kalau kita katakan ini dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya sih tidak ada masalah ya. Bahkan adik-adik sendiri pasti juga mengatakan hal ini. Kita datang jam 2 aja deh, kita perginya jam 2 saja deh. Hati-hati, menurut KBBI, jam ini artinya durasi atau alat menunjukkan waktu. Jadi tidak tepat kalau kita menyatakan kami berangkat jam 2 siang. Yang lebih tepat kata jam itu harus diganti dengan kata pukul. Kami berangkat pukul 2 siang. Karena dalam KBBI sebenarnya kata pukul itu berarti 2. Salah satunya kata pukul itu bermaksud untuk menyatakan waktu ketika kejadian itu terjadi. Oke, dan yang terakhir dia itu harus masuk akal. Masuk akal maksudnya itu dia tidak ada yang aneh ketika kita telaah. Biasanya sih adik-adik mungkin sering gunakan ya. Misal, tanpa membuang-buang waktu, mari kita memulai diskusi hari ini. Pertanyaan saya, bagaimana caranya waktu dibuang? Kan hal tersebut tidak masuk akal. Oke, sekarang karena kita sudah tahu apa itu kalimat efektif, mari kita coba jawab soalnya. Nah, di sini pilihannya kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, paling pertama harus dicari dulu subjek dan predikat. Kalimat 1. Respons tidak nyaman dapat terjadi ketika seseorang gagal mencapai tujuan, kepuasan, atau rasa aman ketika tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Di sini predikatnya kira-kira yang mana ya? Dapat terjadi. Apa yang dapat terjadi? Suatu respons tidak nyaman. Nah, secara pola dia sudah aman karena subjeknya ada, predikatnya ada. Kemudian respons ini juga sudah benar ya. Kata suatu, S-nya ini kapital di awal kalimat dan ini juga sudah benar. Tanda titik di akhir kalimat. Oke, dia juga sudah benar. Kemudian kita lihat ada tanda koma. Ada 1, ada 2. Nah, ini kan dia berupa perincian yang lebih dari 3. Berarti ini juga benar. Artinya kalimat 1 dia efektif. Kemudian kalimat 2, respons tersebut bernama frustrasi. Kemudian kalau kita lihat di sini, bernama itu menjadi predikat. Apa yang bernama? Respons tersebut. Nah, secara subjek predikat sebenarnya dia udah benar. Tapi di sini
dia ada kesalahan penulisan, dia tidak sesuai dengan KBBI. Jangan-jangan ini nih jawabannya. Kita simpan dulu. Kalimat 3. Hal tersebut biasanya akan berkurang melalui perilaku kekerasan. Yang mana yang bisa jadi predikat? Biasanya akan berkurang. Ini jadi predikat. Apa yang biasanya akan berkurang? Hal tersebut. Oke, secara subjek predikat dia aman. Tanda titik di akhir kalimat, kemudian kapital di awal kalimat. Oke, berarti dia benar. Kalimat 4. Perasaan ini timbul karena suatu tekanan atau depresi karena respons tersebut. Yang menjadi predikat di sini kata timbul. Nah, subjeknya apa? Apa yang timbul? Perasaan ini. Oke, secara pola dia sudah benar. Ada kapital di awal kalimat, kemudian tanda titik di akhir kalimat. Ini juga sudah benar. Sekarang kalimat 5. Muncul perilaku agresif berupa kemarahan pada masalah yang tidak terselesaikan. Yang mana yang bisa jadi predikat? Di sini dia yang bisa jadi predikat, kira-kira yang mana ya? Kata muncul. Muncul apa? Perilaku agresif. Apa yang muncul? Nah, subjeknya nih yang tidak ada adik-adik. Di sini hanya ada predikat, sementara yang di belakang ini bisa menjadi objek atau mungkin dia bisa jadi pelengkap. Kalau begitu pilihan jawabannya ada 2 dong. Nomor 2 sama nomor 5. Waduh, yang mana yang lebih salah? Adik-adik, ingat baik-baik. Kalimat minimal harus ada subjek dan predikat. Artinya, jawaban yang paling salah di sini adalah kalimat nomor 5. Jadi, jawaban untuk soal nomor 8 adalah error. Kenapa dia bisa dikatakan salah? Karena tidak punya subjek. Oke, kita lanjut ya. Penggabungan kalimat 4 dan 5 agar efektif. Kira-kira bagaimana ya kalau dia digabungkan? Coba kita lihat. Perasaan ini timbul karena suatu tekanan atau depresi karena respon tersebut muncul. Karena respon tersebut atau muncul perilaku agresif berupa kemarahan pada masalah yang tidak terselesaikan. Apakah di sini kita disuruh memilih untuk kalimatnya? Jawabannya tidak ya. Jadi alfa itu salah. Bravo. Perasaan ini timbul karena suatu tekanan atau depresi karena respon tersebut. Kemudian muncul perilaku agresif berupa kemarahan pada masalah yang tidak terselesaikan. Kita bisa katakan ini adalah lanjutan. Setelah perasaannya muncul, kemudian terjadilah keagresifan. Oke, bisa jadi ini jawabannya. Kita simpan dulu. Kemudian, kalau kita pakai kata sedangkan, perasaan ini muncul karena suatu tekanan atau depresi karena respons tersebut. Sedangkan muncul perilaku agresif. Wah, tidak bisa ya. Ini kan dia menentang. Artinya Charlie juga salah. Lalu, oleh karena itu berarti dia menyimpulkan sesuatu. Perasaan ini timbul karena suatu tekanan atau depresi karena respons tersebut. Oleh karena itu, muncul perilaku agresif berupa kemarahan pada masalah yang tidak terselesaikan. Pertanyaannya, apakah hanya dengan satu kalimat bisa langsung menyimpulkan sesuatu? Jawabannya kan tidak. Jadi delta itu juga salah. Terakhir, error. Perasaan ini muncul karena suatu tekanan atau depresi karena respons tersebut. Melainkan muncul perilaku, tidak bisa juga ya, ini dia menentang. Jadi error juga salah. Oleh karena itu jawabannya adalah bravo. Oke, kita lanjutkan. Penulisan bentuk terikat yang salah.
Oke, adik-adik harus tahu dulu apa sih yang namanya bentuk terikat. Bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya agar dapat digunakan dengan makna yang jelas. Jadi maksudnya dia itu tidak boleh misah sama kata-kata yang ada di belakangnya. Kemudian sebenarnya bentuk terikat ini boleh-boleh saja ditulis dengan tanda hubung. Tetapi jika kata di belakangnya itu diawali sama huruf kapital atau huruf miring. Nah, kalau kita lihat, ini adalah contoh-contoh dari bentuk terikat. Wah, lumayan banyak ya. Semua kata yang ada di sini tidak boleh dipisah penulisannya dengan kata yang ada di belakangnya. Kecuali kata yang ada di belakangnya itu pakai huruf kapital atau mungkin dia pakai huruf miring. Contohnya kita ambil salah satu. Apa ya? Nah, ini nomor 72. Ada kata non. Nah, kata non, misalnya saya mau menulis non-blok. Nah, ini adalah penulisan yang benar. Kalau seperti ini, dia salah. Karena kata blok itu tidak perlu pakai huruf kapital atau tidak perlu dimiringkan. Tetapi misal saya menuliskan non-Inggris. Nah, ini baru benar. Karena kata Inggris itu kan artinya dia sebuah negara, makanya harus diberikan huruf kapital. Atau misalnya saya pakai kata-kata non-frekuensi. Nah, ceritanya frekuensinya ini kita tulis dalam bahasa Inggris. Makanya dia harus dimiringkan. Tapi karena tidak mungkin saya menulis bermiring-miring, kita kasihkan dia garis bawah. Kalau seperti ini, barulah dia harus dikasihkan tanda hubung ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Alfa. Perilaku abnormal hewan yang terkena rabies harus diperhatikan. Adik-adik tahu nggak kira-kira di sini yang mana ya yang ada bentuk terikatnya? Oke, yang alfa itu ada kata ab. Ab ini adalah bentuk terikat. Jika kita cuman ab saja kan tidak ada artinya. Makanya harus digabungkan dengan kata normal. Jadilah abnormal. Abnormal itu kan artinya tidak normal. Jadi alfa ini benar ya karena kata ab masih bergabung dengan kata normal. Kemudian bravo. Sekolah kami menawarkan banyak ekstra kurikuler. Nah, di sini yang punya bentuk terikat ada di kata ekstrakurikuler. Bentuk terikatnya yang mana? Ini, kata ekstra. Berarti yang ini juga benar ya, karena dia masih bergabung dengan kata-kata di belakangnya. Charlie, Ani sangat tertarik dengan penjelasan tentang prasejarah. Yang mana bentuk terikat? Ada di sini. Bentuk terikatnya yang mana? Kata pra. Nah, makanya dia harus disambung dari kata dasar sejarah. Kemudian, delta. Korban pasca gempa mendapat bantuan kemanusiaan. Yang mana ada bentuk terikat di sini? Pasca. Kata pasca adalah suatu bentuk terikat. Jadi seharusnya dia ini ditulis bersambung dengan kata gempa. Karena di sini ditulisnya terpisah, jadi jawaban salah ada di delta. Kalau kita lihat lagi yang error, nah ini ya dia pakai kata non. Makanya dia ditulisnya harus bersambung. Oke adik-adik, inilah soal kita hari ini dan nomor 10 menjadi soal kita yang terakhir. Jangan lupa ya diulang-ulangi di rumah dan semangat dalam belajar. Saya Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dan sampai jumpa lagi.